Assalamualaikum Bu Monika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurma. Bagaimana kabarnya Bu Monika? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas saat Ibu mengajar. Nah sebelum observasi itu, saya akan melakukan percakapan praobservasi dan kita akan menyepakati beberapa kesepakatan di saat observasi ini, saat praobservasi ini, diantaranya yaitu tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan apa nanti yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu hendak capai dari supervisi tadi, kemudian indikator ketercapaian pengembangan kompetensi, dan terakhir adalah strategi Bu, strategi yang Ibu gunakan nantinya. Baik Bu. Ya. Oke. Baik Ibu, untuk yang pertama Bu, kira-kira saat supervisi nanti tujuan pembelajaran apa Bu yang ingin Ibu capai Bu dalam supervisi kali ini? Iya, jadi untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik itu bisa mengetahui apa itu sudut pusat, sudut keliling. Kemudian nanti bagaimana mereka juga bisa memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Kemudian nanti anak-anak akan bisa menyimpulkan teorema lingkaran dari permasalahan yang disajikan saat pembelajaran. Begitu Bu. Oke. Baik Bu, jadi tujuannya nanti Ibu ingin peserta didik ini mengetahui tentang apa itu sudut pusat dan juga sudut keliling, serta hubungan di antara keduanya ya Bu ya. Kemudian juga Ibu ingin mengetahui tentang teorema dari lingkaran tadi ya Bu ya. Oke. Baik Bu, selanjutnya Ibu, saya ingin tahu Bu, area pengembangan apa nanti yang akan hendak Ibu capai Bu dalam supervisi kali ini Bu? Ya, tentunya yang ingin dicapai itu adalah kompetensi pedagogiknya ya. Jadi bagaimana nanti saya mengembangkan secara spesifik kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak, begitu. Oke. Baik Ibu, Ibu Monika ini ingin mengembangkan potensi pedagogik ya Bu ya, lebih ke arah seperti apa pembelajaran berdiferensiasi nanti terrealisasi atau tidak ya Bu ya. Ya. Nah kemudian Ibu, kompetensi pedagogik apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika diobservasi nanti Bu? Ya, kalau yang ingin saya kembangkan itu tentunya pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, jadi kan nanti anak-anak itu akan dibentuk kelompok begitu. Kemudian kan nanti juga di situ akan dimasukkan gitu pembelajaran berdiferensiasinya. Baik, jadi kompetensinya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu nih Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi pada supervisi kali ini apa Bu? Ya, tentunya supaya terlaksana pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu kan ada indikator spesifiknya Bu ya. Pertama kan bagaimana adanya asesmen diagnostik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kan bagaimana kita itu menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian juga pembelajaran itu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, terutama kan saya ini mengajar di fase F ya. Jadi nanti harus disesuaikan dengan fase F. Kemudian strateginya juga berdiferensiasi Bu. Nanti ada berdiferensiasi itu kan ada konten, ada proses, ada produk gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak dan juga kesiapan mereka dalam belajar. Kemudian nanti pastinya ada asesmen Bu ya, asesmen proses gitu ya, seperti asesmen for learning dan juga hasil belajar. Nah, yang sesuai pada tujuan dan aspek sikap, pengetahuan sama keterampilan anak-anak. Baik, jadi tadi ada 5 ya Bu ya indikator ketercapaiannya. Nah kira-kira Bu untuk mencapai kelima indikator tersebut nih Bu ya, adakah strategi tertentu Bu yang akan Ibu persiapkan Bu? Ya, pastinya yang pertama dilakukan adalah tes diagnostik kognitif gitu supaya mengetahui kemampuan awal siswa dan juga kesiapan mereka. Bahkan juga perlu tes diagnostik yang non kognitif ya, jadi supaya mengetahui model, metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kita agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian nanti setelah melakukan tes
diagnostik itu kita akan menindaklanjuti ya dengan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di sini yang mau saya gunakan itu model pembelajaran cooperative learning. Nah, jadi kan nanti di situ ada modelnya diskusi, ada praktik berkelompok. Saya juga menyediakan media belajar gitu, karena akan berkaitan dengan lingkaran. Jadi mungkin nanti benda-benda apa yang berkaitan dengan lingkaran Benda di nanti, sekitar ya ya, di sekitaran anak kan begitu. Kemudian kan nanti juga di dalam strategi pembelajaran itu ada berdiferensiasi kontennya dan proses. Jadi di situ kan anak-anak akan berdiskusi kelompok, kemudian juga disesuaikan dengan minat dan bakat mereka, bahkan juga tadi sesuai dengan gaya belajar kan. Ya, Jadi kalau anak-anaknya itu mereka sukanya gambar, nanti mungkin kita kasih fasilitas dengan gambar, video dengan video. Nah begitu. Kemudian nanti saya sebagai guru itu akan mendampingi setiap kelompok. Jadi ketika mereka ada kesulitan akan kita fasilitasi, kita bantu seperti itu Bu. lebih diintensifkan untuk kelompok yang benar-benar belum mampu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Baik, luar biasa sekali strategi yang sudah Ibu siapkan Bu ya. Nah, untuk observasi kita kira-kira kapan ya Bu bisa kita lakukan Bu? Observasinya bisa pada hari Kamis Bu ya, tanggal 31 Oktober jam 7.30 sampai jam 9 WITA Bu. Oke, baik ya. Jadi kita sepakati dulu ya Bu Monik ya untuk observasinya nanti di kelas yaitu hari Kamis tanggal 31 Oktober pukul 7 sampai dengan pukul 9. Kemudian topik materinya Bu apa Bu? Materinya tentang lingkaran dan busur lingkaran Bu. Oke. Baik ya Bu, jadi kita sepakati observasinya tadi tanggal 31 ya Bu ya, 31 hari Kamis. Kemudian di kelas 11.2 pukul 7.30 sampai pukul 9 Iya. dengan topik materinya tadi lingkaran ya Bu ya, lingkaran dan busur. Kemudian silakan Ibu tanda tangani dulu Bu lembar catatan praobservasinya. Oke. Baik Bu Monik, terima kasih Bu pada hari ini sudah melakukan praobservasi ya. Dan terima kasih atas waktunya, kemudian terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Sampai berjumpa lagi nanti ketika kita melakukan observasi di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Siapa yang memilih? Sebelum belajar marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Oke. Nah hari ini Ibu akan maafkan kalian dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Arya Melati Sukma, Ahmad Kansusi, Amanda Anggriani, Desa Dita Putri, Ina Salsabila, Ina Marini, Iva Melisa, ya, Gusti Ayesa, Ila Labiu, Fasya Nanda, Hadir Bu. Andika Pratama, Naisa Harfi, Eka Rania Alfa. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata semuanya sehat. Kita doakan anak-anak yang teman-teman kalian yang sakit ya, semoga segera sehat. Nah ini kita lihat dulu di kiri kanannya apakah sudah bersih semua. Coba dilihat dulu. Kalau ada sampah, tolong dibuang. Ya, supaya kelas kita bersih dan menyenangkan untuk kita mulai belajar. Bersih semua? Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa
Kacamata. Oh, kacamata bentuknya bulat. Kalian kesini naik apa? Naik motor, naik mobil. Rodanya bentuknya apa? Bulat, ya. Coba bayangkan kalau misalkan rodanya itu nggak bulat, bisa nggak? Bisa ya. Nah, terus nih kalau kalian ingat tadi kira-kira unsur-unsur lingkaran itu apa aja? Unsur apa lagi? Jari-jari, ada? Diameter, apa lagi? Apotema, ada? Juring, ya berarti sudah mengenal sebagian besar unsur-unsur lingkaran, ya. Oke. Nah, jadi tujuan kita mempelajari lingkaran dan unsur lingkaran itu adalah nanti bagaimana kita memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Nah, nanti ada lagi nih istilah di dalam lingkaran itu, ya, namanya sudut keliling. Nah, kemudian nanti juga ada sudut besar. Kita akan mencari tahu hubungan antara sudut besar dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Nah, kemudian nanti kita akan menyimpulkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, sedikit sebelum mulai lebih lanjut, ada SPT dulu. Tahu semut kan? Tahu. Semut ukurannya besar atau kecil? Kecil. Nah, sekarang kita balik. Semut itu ukurannya besar. Jadi kalau ibu bilang semut, kalian bilang besar. Ya. Terus ada gajah. Gajah itu ukurannya besar. Besar. Kita balik jadi kecil. Oke, kita mulai ya. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut gajah kecil. Semut gajah kecil. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Gajah semut kecil besar. Gajah semut kecil besar. Tepuk tangan dulu. Pagi-pagi kita salat dulu lah sebelum memulai pelajaran matematika karena kan banyak minumnya ya. Jadi kita konsentrasi dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sedikit kita bahas. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 macam gambar. Ya, ini gambar apa nih? Sepeda. Kita lihat ini bentuk rodanya nih. Lingkaran. Ini apa nih? Lingkaran. Sepeda juga, cuman apa rodanya? Ini. Ya, ini. Ada segi 5, ada segi 3. Kira-kira nih sepeda yang bisa jalan itu sepeda nomor berapa? 1, 2, 3, 1. Kenapa 1? Bentuknya lingkaran itu dia bisa berjalan ya. Nah, kalau bentuknya ini persegi bisa nggak jalan? Bisa Agak gimana gitu ya? Agak susah ya. Nah, kalau ini bisa jalan nggak? Bisa. Tapi lebih mulus atau lebih susah ini? Susah ya. Kalau ini? Artinya susah ya betul ya? Iya. Nah, jadi kan di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti seperti yang tadi itu jelaskan ya, kita bahas juga ada sepeda gitu ya. Itu adalah apa? Rodanya dalam bentuk lingkaran. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering ketemu benda-benda bentuknya. Nah, sekarang kita masuk apa itu unsur lingkaran. Kalau tadi kan kalian sudah menyebutkan unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari, kemudian ada apotema, tadi itu dengan diameter dan yang lain-lain. Nah, ini ada istilah busur lingkaran. Tahu busur derajat nggak? Tahu. Nah, busur derajat itu bentuknya seperti apa? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya, ada lengkungan kan? Iya. Nah, jadi busur itu memang bentuknya lengkungan ya. Jadi busur lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung dan berimpit dengan lingkaran. Nah, jadi kalau kumpulan titik-titik itu digabung, dia bisa membentuk garis, tapi juga bisa membentuk lengkungan. Nah, kalau untuk busur lingkaran nanti bentuknya lengkung ya. Nah,
Nah, jadi ini misalkan ada titik B dan C ya. Ini dari BC, dia kumpulan titiknya itu bertemu. Nah, membentuk lengkungan. Inilah dinamakan busur BC ya, nanti busur BC. Nah, jadi titik B dan C terletak pada lingkaran A. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai busur AB, ya, busur BC ya. Nah, kemudian ya, busur ini terbagi dua, ada istilah busur minor, ada istilah busur mayor. Ya, apa bedanya busur minor dan busur mayor? Ya, kalau busur minor itu adalah busur lingkaran yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Kalian lihat yang warna biru? Ya, busur BC itu adalah busur minor. Sedangkan busur mayor itu adalah busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran, yang warna merah ya. Nah, sama-sama BC itu kalau derajat kelompok ya. Nanti Ibu akan memberikan LKPD masing-masing kelompok untuk nanti menentukan ya, mendiskusikan juga apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, silakan ini berkelompok ya. Sudah Ibu tentukan kelompok 1 itu kelompok aljabar, kelompok 2 itu kelompok trigonometri, kelompok 3 itu kelompok integral, kelompok 4 kelompok matrik, kelompok 5 statistika, kelompok 6 polinomial. Ya, silakan berkelompok ya semuanya. Di sini kelompok mengerjakannya nanti langsung di sini saja ya, di bagian bawah atau di bagian belakang. Ya, langsung di situ ya. Di satu kelompok ya. Ya. Ini karena kelompoknya cuma 2 orang, berarti itu 1 orang aja yang hadir ya. Masing-masing kelompok Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mempresentasikan. 5 sampai 7 menit ya maksimal. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok aljabar. Tapi sebelum kami masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mata Musi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus, yaitu sebuah kolam berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada perosotan
simpulkan ya, materi hari ini kita membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Sudut pusat dan sudut keliling itu ya, yang berlaku tadi sudut pusat apa? Setengah dari sudut setengah atau dua kalinya? Dua kalinya. Ya, dua kali dari sudut keliling. Kerjakan asesmen harian ya. Di halaman 37. Nah, 37 sampai 38. Nah, di situ ada 10 soal ya yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Minggu depan akan kita bahas ya bersama nanti dengan pembahasan segi 4 kali busur ya. Nah, coba dilihat dulu ya. Nanti ini dikerjakan di kertas lembar lah. Kemudian dikumpulkan minggu depan dan akan kita bahas ya 1 sampai 10. Silakan kepada instruksi untuk Untuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mulai. untuk di yang bisa ibu sampaikan hari ini ya. Ibu akhiri itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurma dan Bu Monika. Terima kasih Bu Monika atas kesabarannya di mana calon gubernur Ibu Nurmawati dapat perannya sebagai pemimpin asuhan kesekian dalam kelengkapan tugas-tugas Bu Nurma dalam ibu penggerak. Jadi di sini Bu Monika kita bukan yang langsung menggurui Bu Wantia, bukan. Kita ini ibaratnya saling berbagi praktik baik dalam arti apa yang kita dapat dari balai guru penggerak disampaikan kepada rekan-rekan teman-teman yang ada di sekolah kita. Jadi kita di sini bukan namanya saling menggurui atau mengatakan bagian itu salah, bukan, atau hal yang selainnya, bukan. Tapi kita di sini bagaimana dapat meningkatkan kualitas kita secara pribadi masing-masing agar ke depan lebih baik. Di sini kan yang sudah ada percakapan antara Ibu Mayati antara observasi dan observasi. Nah di sini nanti kan ada nanti setelah hasil itu nanti Ibu Bapak menjelaskan apa yang sudah diamatisi ke pihak itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Norma. Jadi saya sebagai membuka kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Norma sebagai supervisor di supervisi akademik. Nggih. Assalamualaikum Bu Monika. Waalaikumsalam. Nggih, gimana kabarnya Bu? Iya, baik Bu. Jadi Bu Monika sesuai dengan arahan dari Bapak Jo tadi bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah pada percakapan pasca observasi ini tujuannya kita ingin berbincang sebentar Bu, terkhusus untuk permasalahan mengenai waktu Ibu mengajar kemarin ya Bu ya, waktu saya melakukan observasi rangkaian pembelajaran di kelas. Nah kita berbincang sebentar Bu untuk permasalahan tersebut, bisa Bu? Bisa. Oke. Baik Ibu, yang pertama Bu, ada beberapa hal nih Bu yang saya akan tanyakan Bu sebelum nanti saya memberikan catatan ya Bu, saya menyampaikan catatan atas hasil observasi kemarin. Untuk yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kemarin kita melakukan observasi Bu di kelas? Alhamdulillah puas ya gitu ya, karena sudah melakukan tadi proses pembelajaran tadi, kemudian kan juga sudah melakukan sesuai dengan modul ajar. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun memang masih ada kekurangan tentunya. Oke. Berarti sudah merasa puas ya Bu ya? Ya, lumayan. Kira-kira Bu, ketika saya observasi nih Bu, ada kehadiran saya di kelas Bu, perasaannya itu bagaimana Bu? Agak gimana ya, agak gugup sebenarnya karena agak biasa sebetulnya ya ada ini teman gitu yang melihat observasi gitu, tapi nggak masalah. Berarti nggak masalah ya Bu ya, kemarin saya ikut observasi ya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, bisa Ibu ceritakan Bu kembali rangkaian yang kita lakukan selama observasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas Bu? Ya baik, jadi kan saya itu merancang modul pembelajaran Bu ya, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jadi sebagaimana yang di dalam pembelajaran itu kan materinya lingkaran dan busur lingkaran Bu ya, itu yang saya tuangkan di dalam modul. Nah sebelumnya memang saya melakukan asesmen ini
diagnostik non kognitif dulu kepada siswa, bagaimana mereka itu secara sosial emosional itu apakah sudah siap gitu ya menerima materi yang saya berikan. Kemudian kan anak-anak itu saya bagi gitu ya ke dalam kelompok-kelompok, kemudian kan menyesuaikan kontennya saya bedakan gitu supaya nanti di situ masuk pembelajaran berdiferensiasinya di situ. Luar biasa ya Bu, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai akhir ya Bu ya, mungkin refleksi sudah dijalankan semuanya ya Bu ya. Iya, betul. Nah kemudian Ibu, yang ingin saya tanyakan kembali, dari rangkaian pembelajaran yang Ibu sudah lakukan Ibu, apakah tujuan pembelajarannya yang dicapai sudah tercapai Bu? Alhamdulillah kalau saya lihat sudah tercapai ya. Itu bisa saya lihat evaluasinya dari asesmen yang saya berikan, baik itu asesmen formatif ya, ada begitu juga asesmen sumatifnya. Jadi alhamdulillah bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi bisa tercapai Bu ya. Ya. Nah selanjutnya Bu, dari rangkaian proses pembelajaran tadi Bu, adakah misalkan hal yang sudah baik atau hal yang perlu ditingkatkan Bu untuk kedepannya Bu? Ya, kalau hal yang sudah baik dari sisi pemahaman anak-anak sudah bisa ya kalau kemarin itu saya sampaikan tentang apa itu sudut pusat, sudut healing itu sudah bisa mencarinya bagaimana, kemudian menemukan hal-hal yang kontekstualnya sudah dapat. Cuman memang di antara siswa karena kelompok kita lihat ada yang aktif, ada juga yang masih pasif. Nah, mungkin di situ kekurangan yang saya lihat. Kekurangannya seperti itu ya Bu ya. Jadi secara garis besar semuanya sudah baik ya Bu ya. Jadi selanjutnya Ibu, kira-kira selama proses pembelajaran tadi juga adakah misalkan rintangan Bu, hambatannya Bu yang Ibu alami selama proses pembelajaran itu berlangsung Bu? Iya, ketika itu kan saya berkeliling ya ke kelompok-kelompok gitu. Mungkin tantangan yang saya hadapi itu memang sebagian besar anak-anak kita ini materi dasar mereka itu yang masih kurang. Terutama kan ini materi kelas 11. Jadi sebenarnya masih banyak siswa-siswa itu yang materi dasar seperti perkalian, operasi aljabar, kemudian juga pembagian itu yang masih kurang beberapa. Seperti itu. Lebih ke penguasaan akademiknya Bu ya. Akademiknya. Terus kira-kira Bu, bagaimana Ibu menghadapi hambatan tersebut Bu? Adakah strategi tertentu yang Ibu terapkan Bu? Ya tentunya kan tadi harapannya gitu ya ketika saya membuat modul tadi dengan berkelompok dan mereka tuh heterogen gitu. Jadi siswa yang mampu itu saya kombinasikan dalam satu kelompok dengan siswa yang kurang. Harapannya tadi siswa yang bisa itu dia bisa berkolaborasi dengan siswa yang kurang itu. Jadi mereka bisa berbagi gitu. Yang satu paham kan, yang satu nggak paham bisa saling menjelaskan. Terus juga saya sebagai guru kan karena sebagai fasilitator yang juga ikut membimbing gitu. Jadi ketika ada kelompok yang kesulitan, terutama dalam pengerjaan tadi ya secara hitungan matematisnya itu bisa saya bantu. Melakukan pendampingan penuh ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu ya. Kemudian untuk meningkatkan kekurangan atau hambatan tersebut, adakah rencana tindak lanjut ke depannya Bu? Ya tentunya mungkin nanti dari sisi saya akan memberikan asesmen gitu ya, asesmen formatif kepada siswa, terutama untuk tadi meningkatkan kemampuan dasar mereka. Berarti kan memang soal-soal itu nanti lebih mengarah ke kemampuan dasar seperti tadi aljabar, kalian pembagian, karena itu yang nantinya akan dipakai gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Dan makanya mereka itu harus meningkat dulu pemahamannya di situ melalui mungkin asesmen formatif tadi. Nanti meningkatkan pemahaman akademik mereka lewat pemberian asesmen formatif ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, selain itu ada nggak tindak lanjut dari Ibu sendiri, misalkan upaya Ibu untuk mengembangkan diri, misalkan seperti itu Bu? Kalau untuk mengembangkan diri ya berarti lebih mengenali lagi ya berarti karakteristik siswa gitu ya, karena kan ternyata kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, bukan gaya belajar yang berbeda-beda. Berarti kan memang sebagai guru kita tuh harus banyak belajar dan melihat kemampuan siswa. Makanya kan sangat baik sekali ketika kita tadi melakukan asesmen diagnostik tadi, jadi lebih tahu gitu gambaran siswa-siswa yang kita hadapi di kelas. Baik, luar biasa sekali ternyata ya. Jadi sudah ada strategi tertentu yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi hambatan dan rintangan tadi ya, termasuk upaya Ibu untuk mengembangkan tindak lanjut dari hal itu Ibu. Ya, Luar biasa Ibu Monika. Nah kira-kira Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan Bu dari kegiatan coaching kita hari ini Bu?
alhamdulillah kan ternyata dari kegiatan coaching ini kita bisa saling berbagi Bu ya, walaupun cuma ngobrol ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan. Harapannya tadilah saya sendiri sebagai guru itu bisa lebih baik lagi, bisa mengembangkan diri lagi, dan tadi bisa mendampingi siswa-siswa lah lebih baik lagi. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Jadi selama coaching dengan saya tadi berarti ini sangat membantu Ibu ya Bu ya. Ya betul sekali. Oke, syukur alhamdulillah Bu. Baik Bu Monika, mungkin kegiatan pasca observasi ini kita akhiri sampai di sini Bu. Mungkin karena Ibu masih banyak aktivitas lain juga ya Bu ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.